Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenankan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan tentang konsep dan peran perilaku organisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Siti Zulaiha Vera Astika. Yang kedua, Endang Sri Wahyuni. Yang ketiga, Nuril Hamdiah. Yang keempat, Sarli Oktavia Elita. Yang kelima, Siti Latifatul Munawaroh. Let's go to the topic. Table of contents. Yang pertama, keterlibatan peran manajer. Yang kedua, perilaku organisasi. Yang ketiga, perubahan individu, kelompok, dan organisasi. Yang keempat, dasar motivasional organisasi. Yang kelima, tipe pola motivasional. Yang keenam, pola motivasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu keterlibatan peran manajer. Apa sih manajer itu? Manajer adalah seseorang yang bekerja dengan dan melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Mengapa peran manajer begitu penting bagi keberhasilan suatu organisasi? Jawabannya terletak pada kebutuhan akan koordinasi dan pengendalian. Untuk tujuan perbaikan kinerja, peranan yang dimainkan oleh manajer sangat besar. Perbaikan kinerja secara terus-menerus dapat dilakukan dengan komunikasi yang harmonis. Tingkatan manajer. Yang pertama yaitu manajer tingkat bawah atau lower management. Merupakan orang yang menduduki posisi di tingkatan paling bawah dan mengelola pekerjaan individu non-manajerial yang terlibat dalam produksi atau penciptaan produk organisasi. Yang kedua, manajer tingkat menengah atau middle management. Manajer tingkat menengah mencakup semua tingkatan manajemen antara tingkatan paling rendah dengan tingkat puncak pada organisasi tertentu. Yang ketiga, manajer tingkat atas atau top management. Manajer yang menduduki posisi ini biasanya disebut manajemen puncak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang mencakup seluruh organisasi dan menyusun rencana serta sasaran yang akan memengaruhi keseluruhan organisasi itu. Fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu mencakup proses merumuskan sasaran, menetapkan suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, dan menyusun rencana guna memadukan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mencakup proses menentukan tugas yang harus dikerjakan, pihak yang harus mengerjakannya, cara-cara tugas-tugas itu akan dikelompokkan, hierarki pelaporan, dan pada tingkatan apa keputusan harus diambil. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Yang ketiga, pengarahan. Suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Yang keempat, kepemimpinan, yaitu merupakan kemampuan dan kesiapan seseorang untuk memengaruhi, membimbing, dan mengarahkan atau mengelola orang lain agar mereka mau berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan bersama. Yang kelima, pengendalian. Menjelaskan bahwa setelah sasaran ditentukan, rencana dirumuskan, pengaturan strukturnya ditetapkan, serta orang-orang dipekerjakan, dilatih dan diberikan motivasi, terdapat sejumlah evaluasi untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, peran manajemen. Yang pertama yaitu peran antar pribadi, yaitu melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Yang kedua, peran informasional, yaitu meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan,
yaitu meliputi peran sebagai wira swasta, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan keahlian manajemen. Yang pertama yaitu keahlian konseptual atau conceptual skill, yaitu manajer tingkat atas atau top manager harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Yang kedua, keahlian tentang orang atau humanity skill, yaitu manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi dan keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga keterampilan kemanusiaan. Yang ketiga, keahlian teknis atau technical skill. Keterampilan ini merupakan bekal bagi manajer tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, akuntansi, dan sebagainya. 2. Perilaku organisasi. Apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi atau sering disingkat dengan PO adalah suatu studi yang menyelidiki bagaimana individu, kelompok, serta struktur yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dalam organisasi. Perilaku mengacu pada apa yang ingin dilakukan oleh orang dalam organisasi, bagaimana orang-orang tersebut dibentuk, dan apa sikap mereka. Selanjutnya, peran perilaku organisasi. Yang pertama, di tempat kerja. Setiap karyawan dituntut memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya di tempat kerja. Yang kedua, bagi individu. Anda mungkin kagum tentang bagaimana perilaku organisasi diterapkan pada diri Anda sendiri. Anda mungkin ingin mengetahui bagaimana perilaku organisasi diterapkan pada Anda jika Anda sedang berencana untuk memulai bisnis. Anda mungkin bertanya sendiri, bagaimana perilaku organisasi diterapkan pada Anda jika Anda tidak berencana berdasarkan perencanaan manajer. Kita melihat masing-masing skenario di bawah untuk membantu Anda melihat bahwa perilaku organisasi adalah relevan dalam berbagai keadaan. Kemudian yang ketiga, tidak bekerja dalam perusahaan besar. Anda mungkin memikirkan bahwa ketika kita mengatakan organisasi, kita mengacu pada keuangan besar perusahaan dalam kantor terhadap pengeluaran dari berbagai bentuk lain atas keberadaan organisasi. Anda mungkin memikirkan bahwa Anda ingin bekerja pada satu bisnis kecil atau pada bisnis keluarga Anda sehingga perilaku organisasi tidak memiliki keterkaitan terhadap Anda. Kemudian yang terakhir, jika tidak ingin jadi seorang manajer. Ketika kita membicarakan tentang kepemimpinan dalam organisasi, secara khusus kita berarti orang yang bertanggung jawab untuk menyusun seluruh visi organisasi. Walaupun kepemimpinan juga dapat berasal dari sumber informal. Ketika manajer dan para pemimpin telah melihat peran mereka diperluas sebagai suatu hasil faktor-faktor seperti globalisasi dan e-commerce, karyawan juga bertanya tentang gerakan di balik peran tradisional mereka seperti input dari proses untuk mencapai tujuan organisatoris. Semakin banyak karyawan mengambil peran baru dan tanggung jawab ini. Beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Yang pertama, konflik peran. Secara umum, konflik dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama adalah konflik peran dan bagian kedua adalah konflik kepentingan. Setiap jenis konflik ini ditimbulkan oleh penyebab yang berbeda. Yang kedua, teori peran. Susunan atau tanggapan perilaku yang diharapkan dan dikehendaki disebut peranan sosial. Peranan sosial menggambarkan hak, tugas, kewajiban, dan perilaku yang sesuai dengan orang-orang yang memegang posisi tertentu dalam konteks sosial tertentu. Yang ketiga, struktur sosial. Studi keperilakuan manusia yang sistematis bergantung pada dua fakta. Pertama, orang-orang bertindak secara teratur dan dengan pola berulang. Yang kedua, orang-orang tidak mengisolasikan bentuk, tetapi mereka saling berhubungan. Jika orang-orang tidak bertindak dengan pola teladan atau pola yang sesuai dengan tuntutan lingkungan, maka tidak ada dasar bagi ilmu keperilakuan.
Yang keempat, budaya. Budaya merupakan satu sudut pandang yang pada saat bersamaan dijadikan jalan hidup oleh suatu masyarakat. Ada dua jenis praktik organisasi yang dilakukan dan menghasilkan nilai budaya. Kedua jenis praktik tersebut adalah proses seleksi dan proses sosialisasi. Yang kelima, komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi juga merupakan nilai personal yang terkadang mengacu pada sikap loyal pada perusahaan atau komitmen pada perusahaan. Yang terakhir, konflik kepentingan. Max Weber menjelaskan, jika suatu organisasi ingin mencapai tujuannya secara efektif, maka harus dirancang sedemikian rupa dengan birokrasi dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, hierarki wewenang yang jelas. Yang ketiga, prosedur seleksi yang normal. Yang keempat, peraturan yang terperinci. Yang kelima, hubungan yang tidak didasarkan pada hubungan pribadi. Perubahan individu, kelompok, dan organisasi. Perubahan pada tingkat individu. Pada tingkat individu, manajer dan karyawan perlu mempelajari cara bekerja dengan orang-orang yang memiliki perbedaan dengan diri mereka sendiri dalam berbagai dimensi. Perubahan pada tingkat individu diantaranya perbedaan individu, motivasi, pemberdayaan, berperilaku etis. Perbedaan individu. Orang-orang memasuki kelompok dan organisasi dengan karakteristik tertentu yang mempengaruhi perilakunya. Karakteristik tersebut berupa kepribadian, persepsi, nilai, dan sikap. Berdasarkan hal ini, kita melihat bagaimana karakteristik tersebut berpengaruh pada perilaku individu. Motivasi. Motivasi ada dalam diri manusia terdorong karena keinginan untuk hidup, keinginan untuk memiliki sesuatu, keinginan akan kekuasaan, dan keinginan akan adanya pengakuan. Jadi, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan atau keinginan yang dapat dicapai oleh seseorang individu dengan perilaku tertentu dalam usahanya. Pemberdayaan. Pemberdayaan sama halnya seperti manajer sedang menempatkan karyawan yang berwenang terhadap apa yang dikerjakan dalam membuat keputusan yang tepat. Faktor yang mendorong organisasi melaksanakan pemberdayaan adalah tuntutan pelanggan yang semakin tinggi terhadap kualitas produk maupun layanan, jaminan keamanan, perlindungan konsumen, persaingan dalam efisiensi dan inovasi produk. Berperilaku etis. Berperilaku etis merupakan etika, seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat. Perubahan pada tingkat kelompok. Perilaku orang-orang ketika mereka berada dalam suatu kelompok berbeda dengan perilaku mereka ketika mereka sendirian. Oleh karena itu, organisasi adalah studi terhadap perilaku kelompok. Di antaranya, bekerja dengan yang lainnya, perbedaan kekuatan kerja. Bekerja dengan yang lainnya, keterampilan dasar yang membentuk kekuatan kerja yang berkualitas tinggi yang melibatkan komunikasi, pemikiran, pembelajaran, dan bekerja dengan yang lainnya. Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan menjadi penting sebagai tambahan dalam membangun tim dan prioritas manajemen. Perbedaan kekuatan kerja. Organisasi mempekerjakan keanekaragaman yang lebih tinggi dari orang-orang yang terlibat di dalamnya berkaitan dengan gender, ras, etnis, orientasi, pendidikan, ekonomi, dan umur. Kemampuan untuk menyesuaikan terhadap banyak orang yang berbeda merupakan salah satu kemampuan yang paling penting secara luas mendasari perubahan yang dihadapi organisasi. Perubahan pada tingkat organisasi. Perilaku organisasi menjadi lebih rumit ketika kita bergerak ke tingkat analisis organisatoris. Sama halnya, kelompok bukanlah hasil penjumlahan individu anggotanya.
Organisasi bukanlah penjumlahan individu dan kelompok yang menyusunnya. Faktor yang saling berinteraksi pada batasan perilaku individu dan kelompok. Di antaranya adalah produktivitas, pengembangan efektivitas karyawan, menempatkan orang pertama, mengelola dan bekerja dalam dunia multikultural, dan fleksibilitas. Produktivitas menggambarkan suatu keprihatinan terhadap efektivitas mencapai tujuan dan efisiensi memperhatikan biaya. Pengembangan efektivitas karyawan melibatkan karyawan secara efektif sehingga mereka berkomitmen terhadap organisasi, membuat pernyataan yang bersifat membangun tentang kelompok kerja mereka dan organisasi. Menempatkan orang pertama. Manajer bisnis menempatkan orang pertama dalam mempertimbangkan tujuan organisasi. Dalam saran strategis orang pertama tidak hanya menghasilkan kekuatan dalam pendirian kerja, melainkan juga berpengaruh signifikan terhadap laba. Mengelola dan bekerja dalam dunia multikultural. Fleksibilitas dalam manajemen sumber daya manusia dapat diartikan perusahaan memerlukan pengembangan sistem desentralisasi yang mengutamakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang. Selanjutnya, dasar motivasional organisasi. Yang pertama, menarik dan menahan orang dalam sebuah sistem. Personel yang memadai harus dijaga agar tetap berada dalam sistem karena manusia memiliki fungsi penting. Dengan demikian, orang-orang harus didorong untuk masuk ke sistem pada tingkatan yang cukup cepat guna mengurangi sejumlah kesalahan. Sementara mereka anggota dari sistem, mereka harus memvalidasi keanggotaan dengan terus hadir. Tingkat perputaran karyawan dan absentisme adalah ukuran efektivitas dan produktivitas organisasi meskipun merupakan ukuran parsial. Banyak orang secara pihak berada dalam sistem meski secara psikologi tidak. Yang kedua yaitu peranan kinerja dapat diandalkan. Penentuan peran harus dilakukan dan memiliki tingkat kuantitas dan kualitas kinerja minimum. Suatu ukuran produktivitas yang umum adalah jumlah pekerjaan yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok didasarkan pada tugas yang diberikan. Kualitas kinerja diatasi dengan pengendalian kualitas melalui penetapan standar minimum untuk sampel kerja. Peranan utama anggota ditentukan secara jelas oleh kepemimpinan dan protokol organisasi. Yang selanjutnya yaitu perilaku spontan dan inovatif. Sekumpulan ketentuan orang diabaikan terdiri atas aksi yang tidak ditentukan oleh peranan yang telah ada dapat memfasilitasi pencapaian organisasi. Maka dari itu harus terdapat sejumlah aksi suportif, inovatif atau relatif spontan. Tidak ada perencanaan yang dapat berjalan mulus atau tingkat akurasi sempurna, sehingga kerjasama spontan dan inovatif sangat penting bagi efektivitas organisasi. Yang selanjutnya yaitu kerjasama. Pola aktivitas yang membentuk organisasi menentukan kerjasama yang saling berkaitan secara intrinsik, di mana kita tidak menyadari neksus kerjasama lebih dari perilaku aktual yang dilakukan. Kita melakukan aksi ini sehari-hari dalam bentuk preskripsi peran untuk beberapa pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu perlindungan. Subkategori lainnya yang memfasilitasi fungsi organisasi adalah aksi melindungi organisasi terhadap bencana. Memang tidak ada keharusan, namun bagi mereka yang tidak melindungi perusahaan atau organisasi dianggap manusia yang tidak berguna. Selanjutnya yaitu ide konstruktif. Subkategori lain yang berada di luar garis tugas adalah sarana kreatif bagi perbaikan metode produksi atau pemeliharaan. Sebuah organisasi dapat mendorong anggota untuk melakukan kontribusi ide terhadap perbaikan organisasi adalah organisasi yang lebih efektif di mana orang-orang yang dekat dengan problem operasi dapat menyatakan saran informatif terhadap organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu sikap yang sesuai. Terakhir, anggota kelompok dapat memberikan kontribusi operasi dengan membantu menciptakan iklim yang sesuai bagi komunitas atau masyarakat yang ada di sekitar organisasi. Pola motivasi yang akan menarik dan menahan orang-orang pada organisasi tidak harus sama dengan pola motivasi yang menghasilkan tingkat produktivitas lebih tinggi. Dengan kata lain, motivasi untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi berbeda dengan
terelasi kooperatif dalam kepentingan pencapaian organisasi. Yang kelima, tipe pola motivasi. Tipe pola motivasi yang pertama yaitu kepatuhan atau kesesuaian norma sistem. Kesesuaian membentuk suatu dasar motivasi yang signifikan bagi tipe perilaku organisasi tertentu. Ketika orang-orang masuk ke sistem, mereka menerima fakta bahwa keanggotaan dalam sistem tersebut berarti mematuhi aturan yang sah. Yang kedua, imbalan sistem instrumental. Imbalan sistem instrumental diberikan kepada seseorang individu sehubungan dengan keanggotaannya di dalam sistem. Imbalan ini merupakan imbalan yang dapat diaplikasikan pada seluruh orang yang termasuk dalam klasifikasi tertentu pada suatu organisasi. Misalnya, tunjangan gangguan lingkungan, fasilitas rekreasi, dan kondisi kerja yang tersedia bagi seluruh anggota dalam subsistem. Yang ketiga, kepuasan intrinsik terhadap aturan kinerja spesifik. Kepuasan ini timbul bukan karena aktivitas yang ditimbulkan atau sebagai akibat dari kepuasan lainnya, seperti mendapat lebih banyak uang, melainkan karena aktivitas itu sendiri menyenangkan. Seorang individu mungkin merasa pekerjaan itu sangat menarik atau merupakan sesuatu yang benar-benar ingin dilakukan karena sesuai dengan kesenangannya. Pola motivasi ini berkaitan dengan kesempatan di mana peranan organisasi yang disampaikan menunjukkan ekspresi keahlian dan bakat individual. Yang keempat, internalisasi nilai individu sesuai dengan tujuan organisasi. Di sini, individu sekali lagi menemukan perilaku organisasi memberikan imbalan dengan sendirinya, bukan karena pekerjaan tersebut memberikan kesempatan baginya untuk mengekspresikan keahliannya, melainkan karena tujuan organisasi sesuai dengan dirinya. Contoh, seseorang yang mendapat kepuasan menjadi guru bisa saja memperoleh kesenangannya yang sama dalam mengajar pada lembaga apapun, tetapi ia tidak akan senang kalau menjadi seorang administrator. Yang kelima, kepuasan sosial yang diperoleh dari hubungan kelompok primer. Satu hal yang sering dilupakan ketika seseorang menarik diri dari organisasi adalah kepuasan dari berbagai pengalaman dengan kolega yang berpikir sama ketika ia menjadi bagian dari kelompok di mana ia diidentifikasi. Apakah kepuasan sosial ini diarahkan pada pencapaian sasaran organisasi yang merupakan pertimbangan penting? Yang keenam, pola motivasi, konsekuensi, dan syarat. Pola motivasi, konsekuensi, dan syarat yang pertama yaitu kepatuhan bukan aturan yang sah. Kepatuhan adalah fungsi dari sanksi, tetapi sekaligus merupakan perilaku dan sikap umum terhadap simbol otoritas. Logika dari perilaku yang mencoba untuk memenuhi norma legal ini adalah keinginan menghindari pelanggaran aturan dan berada pada posisi di luar ketentuan. Sementara untuk menjadi lebih layak daripada yang sudah layak, dianggap sulit atau bahkan tidak mungkin. Dalam area perilaku ketiga yang dibutuhkan agar fungsi organisasi efektif adalah tindakan inovatif dan spontan di luar tuntutan kepatuhan dari tugas. Terdapat pengecualian di mana aturan dapat digunakan untuk memberikan imbalan terhadap perilaku yang tidak biasa dalam kondisi tertentu. Yang kedua, kondisi kondusif bagi aktivasi penerimaan aturan. Walaupun kepatuhan terhadap aturan dapat menghasilkan kinerja peran yang andal, penggunaan aturan harus memperhitungkan 3 kondisi berikut agar efektivitasnya maksimum. A. Ketepatan simbol otoritas dan relevansi aturan terhadap sistem sosial yang terlibat. B. Kejelasan norma legal dari aturan dan struktur aturan. C. Penguatan karakter sanksi. Yang ketiga, imbalan sistem instrumental. Imbalan sistem instrumental biasanya mengarah pada tunjangan, fasilitas, biaya perawatan hidup, keamanan kerja, dan kondisi kerja yang menyenangkan. Perbedaan utama dari sistem imbalan adalah senioritas dalam sistem. Misalnya, uang pensiun yang lebih tinggi bagi karyawan yang bekerja selama 30 tahun dibandingkan dengan bekerja selama 20 tahun. Imbalan sistem lebih efektif untuk menahan anggota dalam organisasi daripada memaksimalkan perilaku organisasi lainnya.
Ketika imbalan didistribusikan berdasarkan lama jabatan dalam sistem, orang-orang akan tinggal dengan daya tarik yang terus bertambah seiring waktu. Yang keempat, kondisi kondusif terhadap ganjaran sistem yang efektif. Dalam konteks ini, jadi senioritas menjadi prinsip organisasi yang penting, di mana anggotanya dapat memperoleh lebih banyak imbalan dari sistem yang sudah diikuti lebih lama. Kondisi lain yang penting terhadap penggunaan imbalan sistem yang efektif adalah penggunaan imbalan sistem secara seragam pada seluruh anggota sistem atau kelompok utama dalam sistem. Poin penting adalah imbalan sistem mempunyai logikanya sendiri. Oleh karena itu, menyesuaikan dengan orang-orang menurut kebaikan keanggotaan atau masa kerja dalam organisasi, maka imbalan sistem dianggap tidak adil jika tidak dilaksanakan secara seragam. Yang kelima, ganjaran individual instrumental. Filosofi tradisional dari sistem perusahaan bebas memberikan prioritas pada sistem imbalan individual yang didasarkan pada kualitas dan kuantitas usaha dan kontribusi individual. Imbalan individual sulit diaplikasikan dalam memberikan kontribusi terhadap fungsi organisasi yang tidak menjadi bagian dari ketentuan peran tersebut. Yang keenam, kondisi kondusif imbalan instrumental individual. Agar imbalan seperti pembayaran intensif dapat berfungsi sebagaimana dimaksud, imbalan tersebut harus memenuhi 3 kondisi utama, yaitu A. Imbalan harus dipahami secara jelas sebagaimana jumlah yang cukup signifikan. B. Imbalan harus dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan langsung dengan kinerja yang dibutuhkan. C. Imbalan harus dipahami sebagai sesuatu yang adil oleh mayoritas anggota sistem yang sebagian besar tidak menerima imbalan tersebut. Yang ketujuh, kepuasan kerja intrinsik. Jalur motivasi dan produktivitas tinggi dan produksi berkualitas tinggi dapat dicapai melalui pengembangan kepuasan kinerja intrinsik. Orang yang menyukai tipe pekerjaan yang dilakukannya tidak akan khawatir terhadap fakta adanya aturan yang menentukan jumlah produksi tertentu pada kualitas tertentu. Kemampuannya sesuai dengan pencapaiannya, dan hal ini dapat dilihat dari ekspresinya terhadap kemampuan sendiri dan dari pengguna keputusannya sendiri. Yang kedelapan, kondisi kondusif terhadap timbulnya kepuasan kinerja intrinsik. Jika terdapat satu temuan tegas dalam seluruh studi moral karyawan dan kepuasan, maka ini merupakan korelasi antara variasi dan tantangan pekerjaan dan kepuasan yang sesuai dengan pekerja. Namun, terdapat kecenderungan dalam organisasi skala besar terhadap peningkatan spesialisasi dan rutinisasi pekerjaan. Pekerja akan lebih termotivasi terhadap produksi individual yang lebih tinggi dan kualitas kerja yang lebih baik. Yang kesembilan, internalisasi nilai dan tujuan organisasi. Pola motivasi yang berhubungan dengan ekspresi nilai dan identifikasi diri berpotensi besar bagi internalisasi dari tujuan, subsistem dan sistem total serta terhadap aktivasi perilaku yang tidak ditentukan oleh aturan yang spesifik. Yang ke-10, kondisi kondusif dari internalisasi tujuan sistem. Internalisasi sasaran organisasi dapat dilakukan melalui penggunaan proses sosialisasi anak-anak atau sosialisasi orang dewasa yang terjadi dalam organisasi itu sendiri. Dengan demikian, orang-orang dapat mengidentifikasi dirinya dengan misi organisasi. Hal ini menunjukkan 3 faktor tambahan yang memberikan kontribusi terhadap internalisasi sasaran kelompok. A. Partisipasi dalam keputusan penting tentang sasaran kelompok. B. Pemberian kontribusi terhadap kinerja kelompok secara signifikan. C. Berbagi imbalan dengan pencapaian kelompok. Jika 3 kondisi ini terpenuhi, maka individu dapat menganggap kelompok sama seperti dirinya. Kepuasan sosial dari hubungan kelompok primer. Kepuasan sosial dari hubungan kelompok primer, manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat terisolasi secara fisik atau psikologis. Stimulasi, persetujuan, dan dukungan yang diperoleh dari saling berinteraksi
merupakan dua bentuk motivasi yang paling potensial. Secara singkat, motivasi afiliatif adalah bentuk lain dari mencari imbalan instrumental, tetapi beberapa aspek kualitatif cukup berbeda dari sistem instrumental dan imbalan yang sebelumnya menjadi pembahasan terpisah. Keinginan untuk menjadi bagian kelompok dengan sendirinya hanya berfungsi menahan orang dalam sistem. Variabel mediasi adalah hal penting bagi karakter, nilai, dan norma kelompok. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada bab ini kita telah mempelajari tentang konsep utama yang di dalamnya mempelajari tentang sikap, perubahan sikap, motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, dan emosi. Kemudian hal-hal ini diterapkan pada sistem secara teoritis pada akuntansi keperilakuan dan membandingkan perilaku lain dalam organisasi. Referensi yang kami ambil yaitu buku Akuntansi Keperilakuan tahun 2017 ciptaan Arfan Ihsan Lubis yang diterbitkan oleh penerbit Salemba 4 dengan nomor ISBN 978-979-061-775-9. And finally, kita sudah sampai di ujung presentasi. Terima kasih kepada kalian yang sudah mau mendengarkan dan menyimak. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Thank you dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.